Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 149-150 Suanji, Puncak Percobaan, bang 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 bang. Di panggung kompetisi, Ye Guan dan Dewa Perang bertarung sengit. Kecepatan keduanya terlalu cepat. Jadi bagi orang biasa, mereka hanya bisa melihat dua bayangan buram. Tapi Ye Guan tidak menggunakan pedang, dia menggunakan tinju dan tendangan. Sebelum berlatih pedang, dia hanya menggunakan tinju dan tendangannya. Saat ini, dia masih dipukuli secara pasif, tanpa kemampuan untuk melawan. Kecepatan, kekuatan, dan reaksi Dewa Perang, termasuk kesadarannya, benar-benar menghancurkannya. Dan kali ini, dia tidak menggunakan pedangnya secara tidak terduga. Yang harus dia lakukan hanyalah dipukuli. Dia perlu melatih reaksi, kecepatan, dan kesadarannya. Untungnya, karena dia sering makan daging naga dan meminum darah naga, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari orang biasa. Sekarang, dia secara alami tidak akan mengejar kesederhanaan yang agung. Untuk mencapai kesederhanaan yang agung, Anda harus terlebih dahulu mencapai puncak kerumitan. Hanya dengan cara inilah Anda dapat mengejar kesederhanaan yang agung. Hanya mereka yang telah mencapai puncak yang memenuhi syarat untuk mengejar apa yang disebut hal biasa. Jika tidak, Anda tidak mengejar hal biasa. Anda sendiri adalah orang biasa. Dan Anda tidak punya pilihan lain selain orang biasa. Ada perbedaan besar antara mengejar hal biasa dan menjadi orang biasa yang pasif. Ye Guan secara alami memahami kebenaran ini, jadi dia ingin menggunakan dewa seni bela diri ini untuk melatih dirinya sendiri, sehingga dia dapat mencapai puncak kompleksitas terlebih dahulu, dan kemudian mengejar jalan besar menuju kesederhanaan. Di lapangan, Ye Guan mundur dengan keras. Dalam sekejap mata, dia mundur ratusan kaki. Meskipun dia masih tertekan, itu berbeda dari yang pertama kali. Dia mampu bertahan secara efektif dan tidak akan dikalahkan oleh Dewa Perang. Persis seperti itu, 3 hari berlalu, selama 3 hari, Ye Guan mengandalkan pil pemulihan dan pil penyembuhan untuk terus bertarung dengan Dewa Perang tanpa berhenti sejenak. Semangat Ye Guan sama tegangnya dengan tali. Saat bertarung melawan dewa bela diri ini, dia benar-benar tidak bisa mengendur sama sekali. Jika tidak, kehancuran akan menunggunya. Dewa Perang ini sangat pandai memanfaatkan peluang. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mengalami pukulan telak. 10 hari berlalu, Ye Guan perlahan mulai beradaptasi dengan serangan kuat dewa bela diri ini. Kini, meski masih belum mampu melakukan serangan balik, ia bisa bertahan dengan mudah karena kecepatan dan reaksi dewa bela diri ini. Kekuatan Dewa Perang sudah tetap. Formasi di sini diatur 5 kali lebih tinggi dari penantangnya. Oleh karena itu, dia tidak akan meningkat, tetapi Ye Guan berbeda, dia akan meningkat. Oleh karena itu, dengan belajarnya yang gila, dia berkembang pesat setiap hari. Persis seperti itu, 5 hari telah berlalu. Sekarang, Ye Guan mulai melakukan serangan balik secara perlahan. Tetapi dia menemukan bahwa ketika dia mulai melakukan serangan balik, Dewa Perang dapat dengan mudah menetralisir serangannya. Baik menyerang maupun bertahan tidak terkalahkan. Ye Guan bahkan lebih bersemangat. 10 hari telah berlalu, dan Ye Guan mulai bertarung bolak-balik dengan Dewa Perang. Sekarang, tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa. Tapi Ye Guan tidak menggunakan pedang dari awal sampai akhir. Ledakan, tiba-tiba, terdengar suara teredam di panggung kompetisi. Ye Guan mundur dengan keras, dan di kejauhan, Dewa Perang tiba-tiba bergegas ke depan, dan meninju langsung ke arah wajah Ye Guan. Tidak ada pukulan atau cahaya. Tapi ini satu pukulan berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Ye Guan sedikit menyipit.
dia dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya terlontar, dan kemudian meninju dia dengan cara yang sama. Ledakan, keduanya langsung terpisah. Setelah Ye Guan berhenti, Dewa Perang tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Saat berikutnya, dia mengayunkan kakinya ke arah kepala Ye Guan. Hampir di saat yang sama, Ye Guan juga mengayunkan kakinya ke arah kepala Dewa Perang. Lewat ledakan, dalam sekejap, keduanya terbang pada saat bersamaan. Tapi Ye Guan, yang baru saja mendarat di tanah, membanting tangannya ke tanah dan melangkah mundur. Begitu dia melangkah mundur, satu kaki tiba-tiba menginjak tanah di depannya, dan Ye Guan telah mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Dewa Perang tiba-tiba bergegas ke depan, dan bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di lapangan. Saat berikutnya, ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan kekuatan yang menakutkan menyapu. Namun, Ye Guan telah menghilang dari tempatnya berada. Dewa Perang tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan siku. Ledakan, ruang terbelah kembali, tapi Ye Guan sudah berada 10 kaki jauhnya. Dewa Perang bergegas maju dan meninju. Ledakan, ruang terbelah kembali, saat ini, Ye Guan menghilang lagi. Dengan cara ini, Dewa Perang terus mengejar Ye Guan di lapangan, tetapi dia selalu diselesaikan oleh Ye Guan. Setiap serangan dan pertahanan yang tampak biasa, pada kenyataannya, kesadaran kedua belah pihak telah memainkan permainan itu berkali-kali. Sekarang, kesadaran dan reaksinya tidak kalah dengan Dewa Perang. Namun, dari segi kekuatan dan kecepatan, masih sedikit kalah. Bagaimanapun, setting Dewa Bela Diri ini 5 alam lebih tinggi darinya. Pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba berhenti. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Dewa Bela Diri ini tidak pernah berhenti sejak pertarungan, dan sekarang, dia benar-benar berhenti. Pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, ruang di mana dia berada mulai retak. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu ingin menggunakan seni bela diri? Hei, kamu tidak mampu melakukan ini, Bimilou." Dia tidak takut dengan seni bela diri, tapi dia takut dengan keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh Dewa Bela Diri ini. Karena seni bela diri yang dilakukan oleh Dewa Perang mungkin sangat mesum. Pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan mengerikan langsung menyelimuti dirinya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia akan mematahkan kekuatan itu, tetapi itu sangat lambat. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya. Ye Guan merasa ngeri. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju. Saat tinjunya ditinju, tangan Dewa Perang itu seperti menempel di tangan kanannya seperti kapas. Semua kekuatan pukulan ini lenyap, dan pada saat Ye Guan tertegun, tangan Dewa Bela Diri tiba-tiba menyentuh tinjunya seperti selembar kain. Dalam sekejap, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disiksa. Ketika palu menghantam dengan keras, seluruh orang langsung terbang keluar. Saat dia terbang, seluruh tubuhnya mulai retak dan darah berceceran. Di saat yang sama, seluruh ruang arena kompetisi terbelah saat ini dan berubah menjadi bentuk jaring laba-laba. Dan platform kompetisi di bawah kaki Anda runtuh lapis demi lapis, seperti gempa besar, sungguh sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, Ye Guan menyentuh tanah. Begitu dia menyentuh tanah, dia menyemburkan seteguk darah. Di bawahnya, darah terus mengalir, dan tanah langsung berwarna merah. Tubuh Ye Guan terus bergerak-gerak, dan darah di sekujur tubuhnya terus mengalir keluar. Saat ini,
dia merasa sama sekali tidak berguna. Dia merasa tidak ada tempat yang baik untuknya. Sungguh keterlaluan. Ye Guan gemetar dan berkata, Tuan Ta, dia benar-benar memperbesar gerakannya. Apakah ada keadilan? Xiao Ta, pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Ekspresi Ye Guan dia membeku. Saya menyerah, saya tidak akan bertarung. Dewa Perang tidak berbicara, dan tubuhnya menjadi ilusi. Ye Guan tercengang. Segera, Dewa Perang benar-benar lenyap. Tetapi saat ini, sebuah buku kuno jatuh di depan Ye Guan. Kamu melihat sekali dan tertegun. Kekuatan yang menghancurkan dunia. Terlepas dari rasa sakit di sekujur tubuhnya, Ye Guan dengan paksa mengangkat tangan kanannya untuk membuka buku kuno itu. Yang menarik perhatiannya adalah sederet karakter besar. Pakaiannya pintar, celahnya menggerakkan langit, tinju dewa menghancurkan dunia, dan tidak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia dengan cepat membuka buku kuno itu. Pada saat ini, buku kuno itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di antara alisnya. Ledakan, dalam sekejap. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Kekuatan yang menghancurkan dunia. Pesanan sederhana. Di dunia ilahi dunia tengah, level kungfu, teknik mental, dan perlengkapannya adalah level manusia, level roh, level raja, level bumi, level surga, level abadi, level suci, level kaisar. Di atas adalah tingkat ketuhanan dan tingkat sederhana, dan jenis ini hanya tersedia di alam semesta Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa keterampilan bela diri tingkat kaisar sudah sangat-sangat menantang surga. Saat dia bertarung dengan Zhang Longhu hari itu, lawannya menggunakan level kekaisaran. Dia sangat terkesan dengan kekuatannya. Sedangkan untuk level dewa, sangat jarang bahkan di antara beberapa klan besar di dunia tengah Tiongkok. Sedangkan untuk level sederhana, hanya beberapa kekuatan teratas yang memilikinya. Pesanan sederhana, artinya, cara terbaik adalah dengan menjadi sederhana, dan seni bela diri itu sederhana dan kompleks. Sederhana dan langsung, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Ye Guan secara alami bersemangat saat ini. Meskipun dia terluka parah, dia sangat bersemangat. Dengan skill bela diri ini, berarti dia benar-benar tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, keterampilan bela diri ini mungkin diciptakan oleh dewa bela diri. Bisakah seni bela diri tingkat sederhana yang diciptakan oleh dewa bela diri dapat dibandingkan dengan seni bela diri tingkat sederhana lainnya? Itu jelas jauh melampaui level sederhana biasa, dan bahkan jenis yang dapat melampaui level. Hasilkan uang dengan darah. Ye Guan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ta, seni bela diri yang sederhana, lihat, ini adalah keterampilan bela diri yang sangat sederhana. Biarkan aku mencekikmu, haha. Xiao Ta terdiam. Suara misterius itu berkata dengan lembut. Apa yang akan dia lakukan jika dia tahu bahwa benda semacam ini adalah sampah di rumahnya? Xiao Ta berkata, saya tidak tahu. Suara misterius itu berkata, bagaimana kalau kamu memberinya lebih banyak lagi, oke? Xiao Ta berkata dengan lembut, lupakan, apa yang dia perjuangkan dengan hidupnya sendiri berbeda dari apa yang aku berikan padanya secara gratis. Suara misterius itu berkata, memang, Ye Guan masih bersemangat, tertawa, Tuan Ta, lihat, Tuan Ta, kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Tidakkah menurutmu perintah sederhana ini sangat ampuh? Hah? Xiao Ta, setelah beberapa saat penuh kegembiraan, Ye Guan memberi makan dirinya sendiri pil penyembuhan dan pil pemulihan. Ini juga merupakan 2 pil terakhirnya. 1 jam kemudian, Ye Guan merasa dia hampir pulih. Jadi, dia mulai bangun dan berlatih.
kekuatan yang menghancurkan dunia. Kekuatan cerdas Zanyi menggerakkan langit, tinju dewa menghancurkan dunia, dan tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah kombinasi kepintaran dan ledakan, dua kekuatan menyatu. Selama kamu mendekat dan menggunakan keterampilan bela diri ini, bahkan naga surgawi pun bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Ketika dewa seni bela diri digunakan, kekuatan sebenarnya dari seni bela diri ini tidak dilepaskan karena ditekan. Tentu saja, jika dewa bela diri sendiri ada di sini, tanpa menggunakan keterampilan bela diri ini, hanya dengan satu pukulan, negara ilahi dunia tengah mungkin akan hancur berantakan. Ye Guan belajar dengan cepat dan menguasai seni bela diri ini dalam waktu kurang dari sehari. Dan dia membutuhkan 1 hari lagi untuk sepenuhnya menguasai keterampilan bela diri ini. Sekarang dia bisa menggunakannya. Dia bisa mencapai efek yang sama seperti saat dewa bela diri menggunakannya sekarang. Ledakan, pada saat ini, suara lelaki tua yang menjaga menara tiba-tiba terdengar di depannya. Tuan Ye, cepatlah, seseorang dari rumah sakit utama akan datang. Ye Guan tertegun, lalu meninggalkan lapangan. Begitu dia pergi, dia kembali ke menara misterius, melihat Ye Guan. Lelaki tua yang menjaga menara itu buru-buru berkata, "Tuan Ye, cepat pergi. Orang-orang di rumah sakit utama sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mereka telah mengirim orang untuk menangkap Anda." Tidak banyak bicara. Apa? Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, selamat tinggal." Kesadaran menguncinya secara langsung. Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang menjaga menara itu tiba-tiba menjadi pucat. Ye Guangxuan Qi berkata, "Senior, katakan saja aku memaksamu melakukannya, mengerti?" Orang tua yang menjaga menara itu tersenyum pahit. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih muncul tidak jauh di depan Ye Guan, dan di belakangnya, ada 10 pria kuat berbaju hitam. Level terendah adalah alam kesengsaraan ilahi. Pemimpin lelaki tua berjubah putih bahkan ada di alam Dengfeng. Orang tua berjubah putih itu menatap ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, Anda tidak diterima di pavilion Xiambao." Ye Guan mengangguk. "Oke, saya akan pergi sekarang." Lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang lelaki tua berjubah putih itu. Lelaki tua berjubah putih itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Tuan Ye, kamu boleh pergi, tapi barang-barangmu harus ada. Tertinggal." Semua orang tahu bahwa Ye Guan memiliki pedang yang sangat kuat. Jelas dia tergoda oleh pedang ini. Ye Guan menatap orang tua itu. "Apakah kamu meninggalkan barang-barang itu?" Orang tua berjubah putih itu memandang ke arah Ye Guan. "Ya." Begitu suara itu turun, sebilah pedang telah menembus alis lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu membelalakkan matanya karena wajahnya tidak percaya. Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku memberimu wajah, kan?" Orang tua berjubah putih, tidak ada seorang pun di lapangan yang menyangka Ye Guan akan benar-benar mengambil tindakan. Tentu saja, yang tidak kuduga adalah Ye Guan langsung membunuhnya dengan satu pedang. Sebuah pedang, orang tua berjubah putih itu tercengang. Orang-orang kuat di belakangnya juga sangat terkejut saat ini. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam hampa? Orang tua yang menjaga menara di samping juga sangat terkejut. Seolah dia memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, brengsek. Dia hampir melupakan sesuatu, orang ini keluar dari lapisan karakter dewa. Dengan kata lain, orang ini telah melewati lapisan karakter dewa. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang menjaga menara mulai gemetar. Memalukan, ini keterlaluan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, saya, Pavilion Xiambao,
tidak bermusuhan dengan Anda. Tentu saja, dia tidak berani mengancam Ye Guan saat ini, dengan berkata, apakah kamu berani melakukannya bunuh aku? Di belakangku ada hal-hal bodoh seperti paviliun Xiambao. Orang ini bahkan berani membunuh keluarga An dan klan Tianlong, dan juga berani menantang orang-orang takdir. Bagaimana dia bisa takut dia diabadikan di paviliun harta karun abadi? Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih. Itu, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu sampai aku puas. Dan serahkan, semua orang ragu-ragu sejenak, lalu mereka semua mengeluarkan cincinnya sendiri. Ye Guan dengan tenang berkata, bunuh kamu, ini milikku juga. Orang tua berjubah putih itu ragu-ragu, dan kemudian berkata, Tuan Ye, jika kamu membunuh kami, itu akan membawa masalah bagimu sekarang, karena paviliun Xiambao ada di dalam. Cara menghadapi, kamu pasti diinginkan, sekarang kamu baru saja diblokir, tetapi jika kamu membunuh kami dengan begitu tidak bermoral, paviliun Xiambao pasti akan menangkapmu dengan cara apapun. Dan kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan kamu tidak ingin melakukannya ditangkap oleh Xiambao saat ini. Apakah kamu akan mengejarku? Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Aku di sini dengan sangat diam-diam, tetapi kamu masih mengetahuinya. Dengan kata lain, paviliun Xianbaomu telah menyelidikinya saya, dan saya tidak punya keluhan dengan Anda. Anda hanya punya satu alasan untuk menyelidiki saya, dan itu adalah paviliun Xiambao. Anda berinvestasi pada orang yang ditakdirkan itu, bukan? Mendengar ini, ekspresi lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berubah. Kamu. Paviliun Xiambao sekarang saya benar-benar mulai berinvestasi pada orang yang ditakdirkan. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan benar-benar bisa menyimpulkannya. Ye Guan berkata lagi, kamu di sini bukan untuk menangkapku, tetapi kamu diperintahkan untuk melihat kekuatanku yang sebenarnya, kan? Mata lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketakutan. Kamu? Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu, saya sudah menebak semuanya, benar? Pria tua berjubah putih itu berkata dengan gemetar, Tuan Ye, Anda. Pada saat ini, dia sudah berada di sana terkejut. Ini melampaui kata-kata. Ye Guandao, tapi kamu punya motif egois, jadi kamu ingin mengambil Najiku. Sebenarnya, akan lebih baik bagiku jika aku membunuhmu, karena dengan begitu kamu tidak akan bisa melapor ke paviliun Xiambao. Apa kekuatanku? Betapa kuatnya? Orang tua berjubah putih itu berkata dengan cepat, Tuan Ye, jika kamu melakukan ini, kamu akan benar-benar putus dengan paviliun Xiambao, dan tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Ye Guan berkata dengan tenang, jika kamu hancurkan sialan paviliun harta karun abadi, suatu hari aku akan merampok semua paviliun harta karun abadimu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan darah dengan pedangnya. Tertawa, dalam sekejap, kepala lelaki tua berjubah putih terbang langsung, dan ekspresi orang kuat berbaju hitam yang tersisa tiba-tiba berubah drastis, dan mereka hendak melarikan diri, ketika Ye Guan menghilang dari tempat itu seperti hantu. Tertawa, dalam sekejap, lebih dari selusin kepala terbang bersamaan. Orang-orang kuat itu langsung terbunuh sebelum mereka sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang menjaga menara di sampingnya tiba-tiba merasa mati rasa. Ye Guan menyingkirkan semua cincin Na. Ada 30 juta kristal emas di cincin Na. Sekarang, dia memiliki total 130 juta kristal emas. Saya harus mengatakan, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Orang tua yang menjaga menara berkata dengan suara gemetar, Tuan Ye, sebenarnya tidak perlu membunuh mereka. Ye Guan menggelengkan kepalanya, jika aku tidak membunuh mereka, akan lebih merepotkan bagiku jika mereka kembali dan melaporkannya. Terlebih lagi, pria ini sangat pintar,
tetapi memiliki niat jahat. Jika aku tidak membunuh dia, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berkomplot melawanku nanti. Orang tua yang menjaga menara tersenyum pahit, tetapi jika ini masalahnya, Paviliun Xiambao akan menginginkanmu. Ye Guan berkata dengan tenang, mereka akan menginginkannya aku, tetapi mereka tidak akan mengirim orang yang benar-benar kuat untuk membunuhku. Orang tua yang menjaga menara itu bingung, mengapa? Ye Guan He tersenyum dan berkata, apa tujuan mereka memihak orang-orang takdir? Tidak mungkin demi uang, kan? Orang tua yang menjaga menara itu segera menggelengkan kepalanya, tentu saja ini bukan demi uang. Ye Guan mengangguk, mereka punya rencana yang lebih besar. Jika tebakanku benar, mereka ingin membantu orang yang ditakdirkan memenangkan posisi besar. Din, wajah lelaki tua yang menjaga menara berubah drastis dalam sekejap ini. Ye Guan berkata sambil tersenyum, hal apa yang paling kurang bagi orang-orang takdir sekarang? Itu ketenaran, dalam 2 bulan, sebagai selama dia membunuhku, ketenarannya akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, Paviliun Xiambao tidak akan menindas yang kecil dan membunuhku secara langsung. Yang paling bisa mereka lakukan adalah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mengacaukanku. Orang tua yang menjaga menara itu ragu-ragu, dan kemudian berkata, Tuan Ye, bertarunglah melawan takdir. Apakah Anda 100% yakin? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, orang tua yang menjaga menara itu tercengang. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sedang berlatih, dan yang lain juga berlatih. Terlebih lagi, dia sekarang berada di kampus utama Akademi Guangxuan, dan dengan dukungan Paviliun Xiambao, sumber dayanya pasti tidak sebanding dengan milik saya. Dalam hal ini, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya 100% yakin bisa membunuhnya? 90% yakin, saya 90% yakin bisa membunuhnya. Saya takut saya akan bangga. Orang tua yang menjaga menara itu membeku. Apa-apaan ini? Kamu begitu sok sampai membuatku takut. Ye Guandao, senior, saya harus pergi, orang tua. Yang menjaga menara itu tertegun, lalu berkata, kemana harus pergi? Ye Guan berkata dengan tenang, pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan. Penjaga menara berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, bukankah masih ada 2 bulan? Ye Guan menggelengkan kepalanya, 2 bulan terlalu lama, saya memanfaatkan hari ini, saya akan pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, senior, berhati-hatilah, ingat. Jika akademi menimbulkan masalah bagimu, kamu akan menyalahkanku segalanya. Aku akan pergi ke alam semesta misterius dan membalas bantuanmu di masa depan jika saya tidak mati. So, orang tua tak ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda ingin melihat alam semesta Xuan, Anda harus pergi ke susunan teleportasi Paviliun Xiambao, dan Paviliun Xiambao telah memblokir Anda. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberi Anda susunan teleportasi, tetapi jika tidak ada susunan teleportasi, bahkan jika Anda menggunakan pesawat ruang angkasa, Anda tidak dapat mencapai alam semesta Guangxuan. Ye Guan mengangguk, kamu hanya bisa pergi ke susunan teleportasi. Aku akan ke Paviliun Xiambao, senior, ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan pedangnya dan langsung pergi, menghilang ke langit. Di tempat yang sama, lelaki tua yang menjaga menara memandang ke langit dan berkata dengan lembut, saya harus pergi minum dan bermain hooligan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, dia masih sangat senang, karena Ye Guan sungguh luar biasa. Meskipun Ye Guan sekarang berada pada posisi yang sangat dirugikan dibandingkan dengan Destiny Man, dia merasa Ye Guan pasti punya peluang. Selain itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa latar belakang Ye Guan tidak boleh rendah.
Pasti ada beberapa orang hebat di nenek moyang kita. Saya hanya tidak tahu betapa hebatnya itu. Bagaimanapun juga, jika Anda sendiri yang menanam karma baik semacam ini, jika di kemudian hari dapat membuahkan hasil yang baik, tentu akan baik. Jika Anda menjaga menara, jaga saja menaranya. Jika Anda tidak ada pekerjaan, serakahlah untuk sedikit uang dan dapatkan suap, dan hidup Anda akan baik-baik saja. Rejeki kecil bergantung pada kerja keras, tapi rejeki besar bergantung pada takdir. Ye Guan langsung pergi ke paviliun Xiambao, yang terbesar di dunia tengah Tiongkok. Dia tidak pergi ke Moya. Tentu saja, dia tidak bisa melibatkan Moya dalam hal semacam ini. Begitu dia tiba di paviliun Xiambao, Ye Guan mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa seluruh paviliun Xiambao kosong, dan tidak ada seorang pun. Apa yang terjadi? Ye Guan terkejut. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Pria paruh baya itu tersenyum tipis, tapi Tuan Ye Guan memandang pria paruh baya itu. Siapa Anda? Pria paruh baya mengepalkan tinjunya. Saya di sini. Dia bertanggung jawab atas paviliun Xiambao di sini. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda di sini hanya untuk menggunakan susunan teleportasi? Pria paruh baya itu menunjuk langsung ke kanan. Beberapa mil jauhnya, ada susunan teleportasi paviliun Xiambao saya. Tuan Ye Guan, silakan menggunakannya. Ye Guan melirik pria paruh baya itu, lalu berbalik berkeliling, bangkit dengan pedangnya, dan menghilang ke langit. Di tempat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba menghela nafas lega. Alasan mengapa dia mengetahui keberadaan Ye Guan adalah karena Tiongkok dunia tengah telah diperintahkan untuk memantau Ye Guan. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Ye Guan akan datang ke paviliun Xiambao, dia segera memindahkan semua orang yang berkuasa. Saya hanya takut konflik. Sekarang kekuatan Ye Guan telah melampaui standar. Hanya ada sedikit orang di seluruh dunia tengah Tiongkok yang bisa mengalahkannya. Saat ini, jika paviliun Xiambao berani berkonflik dengannya lagi, dengan karakter Ye Guan, dia mungkin langsung membunuh seluruh paviliun Xiambao di dunia tengah Tiongkok. Cara terbaik adalah melepaskan Ye Guan. Bagaimanapun, Ye Guan tidak punya niat membunuh siapapun. Posisi teleportasi. Begitu Ye Guan tiba di posisi teleportasi, sudah kosong, tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali, orang-orang kuat di sini telah dipindahkan. Ye Guan mencari beberapa saat dan akhirnya menemukan susunan teleportasi ke Guangxuan Universe. Dia berjalan langsung ke dalamnya. Susunan teleportasi diaktifkan, dan cahaya biru menyelimuti dirinya. Dalam saluran ruang waktu, Ye Guan duduk bersila di tanah dan perlahan menutup matanya. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin ingin pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan sekarang? Xiao Ta berkata, apakah kamu terburu-buru? Ye Guan berkata dengan lembut, kita akan pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan, dan yang paling penting adalah membangkitkan Xiao Jia. Dan pedang Xingdao muncul di depannya. Di tangannya, dia perlahan mengelus pedang Xingdao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Ta bertanya, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan orang yang ditakdirkan? Ye Guan berkata dengan tenang, itu tidak penting. Yang penting dia berkata, ada aku dan tidak ada yang lain. Yang ada adalah dia dan tidak ada diriku. Di dalam hal ini, maka lakukanlah ayo, aku, Ye Guan, jangan menindas orang lain. Tetapi jika ada yang mencoba menindasku, aku pasti akan menguburnya. Xiao Ta Wuyu, kamu tidak pernah melupakan cincin kawin orang lain. Kakekmu mudah dibunuh, ayahmu penuh nafsu, dan kamu sangat kaya. Tak bisa bicara, Ye Guan berkata lagi,
jika aku tidak salah menebak sebelumnya, maka manusia takdir pasti ingin menjadi dekan Akademi Guangxuan. Dan sekarang, dia memiliki banyak pendukung di sekitarnya. Aku akan ke Guangxuan Universe untuk melihat dengan jelas. Musuh adalah orang yang ditakdirkan. Sebenarnya keluarga dan sekte bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Ta berkata. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan menyipitkan matanya. Tuan Ta, apakah menurutmu aku bisa menjadi dekan Akademi Guangxuan? Panjang. Xiao Ta langsung terkejut. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, Xiao Ta, katakan padaku, apakah dia mengetahui sesuatu? Mimin dengan hormat meminta Anda untuk meninggalkan komentar dan pemikiran Anda yang berharga. Sikahkan berikan like Anada. Terima kasih, bersambung.